Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan serta pembinaannya itu secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya. Nah, sehingga kegiatan operasional atau sekolah semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga beberapa tugas utama dari hubungan masyarakat ini. Yang pertama, membuat publikasi tentang keadaan pendidikan dan pengajaran di sekolah dan menginformasikan prestasi peserta didik secara khasnya. Kedua, menyebarkan informasi tentang keutamaan sekolah. Ketiga, membina hubungan baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada. Keempat, menumbuhkan dorongan dari masyarakat terhadap pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan. Kemudian yang kelima, melayani kepentingan masyarakat, terutama orang tua siswa tentang berbagai urusan dan informasi di sekolah. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Nah, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Dalam dunia pendidikan dikenal dua macam hubungan atau komunikasi. Yang pertama itu komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dengan masyarakat sekolah. Terus yang kedua ada komunikasi dengan masyarakat di luar sekolah, merupakan suatu kenyataan bahwa sekolah tidak merupakan sesuatu yang berdiri sendiri atau terpisah, melainkan berada dalam suatu sistem masyarakat yang telah tetap. Kemudian administrasi suatu sekolah dengan masyarakat juga tidak terlepas hubungan suatu sekolah dengan sekolah lainnya. Nah, hubungan sekolah dengan pemerintah daerah setempat, hubungan sekolah dengan lembaga sosial masyarakat, serta hubungan sekolah dengan organisasi setempat yang ada di lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini, dia ini memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra kerja atau citra baik tentang pendidikan. Nah, selanjutnya ada pihak awam. Nah, pihak awam ini dalam berperan serta membantu merealisasikan program-program sekolah. Nah, hendaknya juga menghormati dan mentaati. Namun, dia tuh harus mentaati dan menghormati peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di sekolah. Selanjutnya itu berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif. Nah, ini sekolah yang akan lebih berkewajiban dan lebih berhak menanganinya. Nah, selanjutnya itu ada segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Selanjutnya itu ada partisipasi. Nah, ini masyarakat tidak saja partisipasi ini tidak saja dalam bentuk saran, gagasan, usulan, nah tetapi juga membentuk organisasi dan kepengurusannya ini dapat dirasakan manfaat bagi kemajuan sekolahnya. Nah, selanjutnya itu ada teknik-teknik yang teknik hubungan sekolah dengan masyarakat ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada laporan kepada orang tua murid. Nah, laporan ini dapat dilakukan biasanya itu setiap 1 semester atau tahunan. Nah, laporan ini itu tidak hanya berupa angka-angka, namun dia juga menyangkut tentang informasi-informasi yang bersifat diagnotis. Jadi dalam arti laporan itu dicantumkan pula terhadap kelebihan dan kelemahan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada buletin sekolah. Buletin sekolah ini berisi tentang kegiatan-kegiatan sekolah, artikel guru dan murid, serta pengumuman
dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada surat kabar. Nah, surat kabar ini dia itu menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan. Selanjutnya itu ada pameran sekolah. Nah, pameran sekolah ini dia itu berfungsi untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah serta berbagai aktivitas sekolah. Selanjutnya ada open house. Nah, untuk open house ini dia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil belajar dan hasil kerja murid dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada kunjungan ke sekolah. Nah, kunjungan ke sekolah ini dia memberikan kesempatan kepada orang tua murid keadaan sekolah. Dia itu orang tua murid untuk melihat keadaan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya itu ada kunjungan Selanjutnya itu ada kunjungan ke rumah murid. Nah, kunjungan ke rumah murid ini dia itu bisa melihat latar belakang dari kehidupan murid. Nah, di samping itu juga dia mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Nah, selanjutnya ada melalui penjelasan oleh staf sekolah. Nah, ini berfungsi untuk supaya semua personil sekolah, staf turut aktif dalam mengambil bagian dalam mensukseskan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, para personil sekolah ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan program-program organisasi sekolah. Nah, selanjutnya itu ada gambaran keadaan sekolah melalui murid-murid juga dapat didorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang atau mengenai keadaan yang terjadi di sekolah. Nah, itu juga harus dipantau, jangan sampai murid-murid menyebarluaskan isu-isu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keadaan sekolah yang sebenarnya dan disebarluaskan ke masyarakat, serta akan memicu suatu masalah. Nah, selanjutnya itu ada melalui radio dan televisi. Nah, ini juga memiliki barang tersebut memiliki daya yang kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi, yaitu dengan menyiarkan. Nah, radio dan televisi ini juga cepat sekali untuk mempublik opini yang sangat dibutuhkan dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, makanya televisi dan radio ini sangat mempunyai peran penting dalam hubungan masyarakat, dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini biasanya disusun oleh kepala sekolah untuk diberikan kepada pengawas sekolah atau kantor departemen atau yang kepada atasan-atasannya. Nah, kepala sekolah ini dapat menugaskan kepada staf-stafnya atau langsung dia sendiri memberikan informasi kepada masyarakat luas, dan isi informasi ini antara lain juga mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, terus kurikulum serta anggaran dan situasi kondisi dari murid. Selanjutnya ada proses administrasi hubungan masyarakat dan sekolah. Yang pertama yaitu ada penyusunan program hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini juga memperhatikan dana yang tersedia. Selanjutnya ada pelaksanaan organisasi. Pelaksanaan pengorganisasian ini pada dasarnya itu semua komponen-komponen sekolah dan pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat. Nah, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan.
Nah, pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini dia dapat berupa tentang evaluasi. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dievaluasi melalui dua kriteria. Nah, yang pertama itu ada efektivitas. Nah, yaitu dia tuh sejauh apa tujuan yang tercapai. Nah, selanjutnya itu efisiensi. Nah, efisiensi ini dia tuh mengenai tentang sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya itu ada peran personil sekolah dalam administrasi. Nah, peran personil sekolah dalam administrasi ini guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada membuat dirinya menjadi lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu melaksanakan semua itu. Dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etik atau mengetahui kode etiknya sebagai guru. Nah, selanjutnya itu manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh suatu organisasi. Nah, proses manajemen humas biasanya dilakukan oleh seorang praktisi dan kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tujuan program hubungan masyarakat. Nah, ada beberapa tujuan dari program hubungan masyarakat ini. Yang pertama itu untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata atau kebutuhan yang terpenuhi. Ketiga, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Kemudian keempat, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Kelima, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, apa saja yang dikerjakan dalam sekolah tersebut. Keenam, untuk mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemelihara dan peningkatan program sekolah. Kemudian ketujuh, untuk memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah. Kemudian kedelapan, untuk memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua dan guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan anak tersebut. Kemudian yang kesembilan, memperoleh opini masyarakat tentang sekolah, dijadikan perencanaan dengan orang tua dalam rangka untuk kebutuhan murid-murid. Kemudian yang terakhir itu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi hubungan program masyarakat tadi itu ada beberapa contohnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu sekolah. Sekolah ini sebagai pusat pendidikan formal. Nah, sekolah berkembang dari penilaian efisien dan aktivitas dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat yang diserahkan kewajiban untuk memberi pendidikan. Nah, hal tersebut tercermin dalam falsafah, tujuan, dan penjenjangan kurikulum, pengadministrasian, dan pengelolaannya. Kemudian yang kedua ada orang tua murid. Nah, hubungan antara sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Nah, orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungan dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya ini hendaknya diimbangi oleh simpatik dari masyarakat dan sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, murid dan guru. Nah, murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid, maka sekolah tidak akan ada. Nah, itu tadi unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Ada 3, sekolah, orang tua murid dan guru. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak antara masyarakat dan sekolah. Kemudian yang kedua, hubungan yang bersifat secara
bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, hubungan yang bersifat kontinu antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian keempat, hubungan keluarga kampus atau external public relationship. Nah, ini guna menambah simpati masyarakat. Kemudian yang kelima, hubungan dalam kampus atau internal public relation guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian pada aktivitas akademik. Nah, dengan adanya sifat hubungan tersebut dapat terjalin ke aktivitas akademik kedua belah pihak yang inovatif antara sekolah dan masyarakat tadi. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu ada keterpaduan atau integrating, yaitu keterkaitan antara kepala sekolah, masyarakat, dan keluarga yang merupakan suatu kesatuan yang saling membutuhkan dengan yang lain untuk hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut. Kemudian kedua, berkesinambungan atau continuing, yaitu suatu proses yang berkembang terus-menerus. Nah, sekolah memberi informasi dan masyarakat juga ikut membantu sekolah dalam mengumpulkan informasi yang berkembang. Kemudian yang ketiga, menyeluruh atau converge, yaitu penyajian faktor-faktor kepada masyarakat perlu menyeluruh seluruh aspek. Nah, jadi semua aspek kehidupan sekolah diperhatikan, mulai dari kehidupan keagamaan sampai pada kehidupan ekonomi sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, sederhana atau simplicity, yaitu bahwa informasi yang diberikan secara sederhana, informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Kemudian ada konstruktif atau constructiveness, yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah itu tersebut. Kemudian keenam, kesesuaian atau adaptability, yaitu hendaknya program sekolah memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada luas atau flexibility, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi pada sekolah atau masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya materi tentang jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 3 jenis golongan hubungan sekolah dengan masyarakat. Itu dia digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid, nah, antara guru di sekolah dengan orang tua di dalam keluarganya atau di rumah. Nah, adanya hubungan ini itu bermaksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pada diri anak. Kemudian yang kedua ada hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat setempat di tempat sekolah itu berada. Kemudian yang terakhir hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain. Nah, baik swasta maupun pemerintah, serta hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Baik, itu saja materi tentang jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada jalur-jalur komunikasi sekolah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa jalur yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah murid. Nah, murid ini merupakan mata rantai komunikasi yang paling efektif antara masyarakat dengan sekolah. Jadi, segala sesuatu yang dilihat, dihayati dan dirasakan sekolah dapat dikomunikasikan kepada orang tuanya melalui murid. Nah, selanjutnya itu ada surat selebaran atau buletin sekolah. Nah, ini biasanya juga orang tua yang akan membaca dengan cermat selebaran dan buletin yang langsung diterima dari sekolah. Oleh sebab itu, komunikasi tertulis ini harus berisi sesuatu yang diperlukan orang tua murid. Nah, selanjutnya itu
Media massa seperti radio, surat kabar, televisi merupakan media yang sangat berharga untuk menyampaikan informasi kepada orang tua murid, walaupun efektivitasnya sering dilebih-lebihkan. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan informasi, di mana para guru dan staf akan mengadakan hubungan dengan warga masyarakat secara tidak resmi dengan santai. Selanjutnya ada laporan kemajuan murid. Nah, itu seperti raport, pengambilan raport. Nah, ini juga secara formal disampaikan kepada orang tua, merupakan alat lain bagi sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Nah, selanjutnya itu ada kontak formal. Nah, kontak formal ini adalah hal yang dilakukan melalui pertemuan resmi masyarakat atau orang tua wali murid diundang secara resmi oleh sekolah. Biasanya disebut dengan rapat-rapat sekolah gitu. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber sekolah yang tersedia di masyarakat. Nah, ini umumnya para guru memanfaatkan sumber-sumber tersebut atau sumber-sumber yang tersedia di masyarakat dalam menghidupkan dan memperkaya program pengajaran di sekolah. Nah, misalnya pemanfaatan tokoh-tokoh masyarakat ataupun dengan karya wisata. Selanjutnya ada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu BP3. Nah, BP3 ini organisasi yang bekerja sama dengan sekolah yang mengembangkan hubungan-hubungan yang sehat antara sekolah dengan masyarakat. Nah, BP3 merupakan wadah sehingga sekolah dan guru serta masyarakat dapat melakukan komunikasi-komunikasi yang memberikan informasi tentang inovasi-inovasi yang sedang dijalankan dalam program pengajaran. Nah, selanjutnya ada fungsional operasional hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau ada beberapa fungsi yang terdapat pada operasional hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada mengatur hubungan sekolah dengan orang tua, terus ada memelihara hubungan baik dengan komite sekolah, serta memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. Selanjutnya ada memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah dan manfaat sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi. Selanjutnya teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, untuk teknik hubungan sekolah dan masyarakat ini, kenyataan juga membuktikan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat ini tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada hal-hal yang menyimpang. Selanjutnya, berbagai hubungan yang sering ditemukan antara lain itu ada komunikasi yang terhambat, tidak profesional, tidak lanjut, program yang tidak lancar. Jadi programnya itu tersendat-sendat dan pengawasannya tidak teratur dan terstruktur, serta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif secara berkala mengenai kegiatan sekolah dan keuangannya. Nah, diadakan berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, yaitu kunjungan timbal balik antara program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan gitu. Nah, teknik-teknik juga yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan itu sendiri ada teknik tertulis dan teknik lisan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan mengenai teknik tertulis. Nah, teknik tertulis ini dia itu seperti buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Selanjutnya ada pamflet dan pamflet berita kegiatan murid, catatan berita-berita gembira. Selanjutnya ada buku kecil tentang cara membimbing anak. Teknik lisannya itu seperti ada kunjungan rumah, kunjungan ke rumah. Maksudnya ini kunjungan ke rumah peserta didik. Selanjutnya ada panggilan orang tua, pertemuan, teknik yang kalau teknik peragaan ini
seperti hubungan sekolah dengan masyarakat ini juga dapat melakukan dengan cara mengundang dan melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Nah, peragaan ini diselenggarakan biasanya itu berupa pameran. Nah, selanjutnya itu ada teknik elektronik. Nah, seiring perkembangan teknologi, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, sekolah dapat menggunakan sarana-sarana elektronik. Nah, misalnya itu berupa telepon, televisi, radio. Nah, sekaligus sarana untuk mempromosikan pendidikan. Oke, yang selanjutnya ada faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama itu adanya program dan perencanaan sistematis. Yang kedua, tersedia basis dokumentasi yang lengkap. Nah, yang ketiga itu ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. Selanjutnya ada kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan silap kata.